Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Octavian Suliski dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari laporan terstruktur dan komprehensif dari ujian akhir semester pada mata kuliah sistem testing dan implementasi sistem informasi. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, untuk yang pertanyaan pertama yaitu analisis penurunan performa setelah pasca update software. Nah, di sini kita dapat dua. Yang pertama tuh kita analisis kemungkinan penyebabnya. Yang pertama kita bisa mungkin dari kode aplikasi yang dimana itu algoritmanya tidak efisien, yang bisa jadi fitur baru mungkin menggunakan algoritma dengan kompleksitas tinggi, dan yang kedua kebocoran memori leak dan peningkatan operasi I/O yang kode baru mungkin melakukan terlalu banyak operasi. Nah, yang kedua kita bisa dilihat dari database-nya, yaitu query yang tidak optimal, struktur skema baru, dan penguncian basis data yang transaksi baru menyebabkan deadlock juga. Dan yang ketiga yaitu konfigurasi infrastruktur dan lingkungan, yang dimana terdapat konfigurasi server yang salah, jadi dari pengaturan server aplikasi tersebut setelah pembaruan itu bisa jadi, dan ketergantungan eksternal yang pembaruan mungkin memanggil layanan pihak ketika API yang lambat dan tidak responsif. Nah, langkah sistematisnya tuh fase pertama itu isolasi dan verifikasi cepat 1 pada jam 2 jam pertama. Jadi kita kumpulkan data awal dulu, metrik dasar, waktu respons, ya log error gitu, dan kedua identifikasi dampaknya, tentukan apa masalah terjadi secara global, dan ketiga kita bisa opsi rollback kepada versi sebelumnya. Nah, fase kedua yaitu analisis mendalam di lingkungan terkontrol, staging development, yaitu analis log analis log. Jadi log dari aplikasi atau server tersebut itu untuk mencari pesan kesalahan, peringatan. Jadi kita meneliti apa dari isi log tersebut. Terus profiling kode, yaitu menggunakan profiler di lingkungan staging untuk mengidentifikasi fungsi atau metode yang paling banyak memakan waktu eksekusi CPU atau memori. Terus analisis query basis data. Dan yang ketiga, fase ketiga itu perbaikan dan verifikasi, yaitu kita mengimplementasi perbaikan. Contoh, jika masalahnya query, kita optimalkan query, dan jika masalahnya algoritma refaktor kode untuk efisiensi. Dan yang ketiga, jika masalah memory leak, itu bisa perbaiki kode untuk memastikan semua sumber daya itu dilepaskan. Terus kita melakukan pengujian ulang dan deployment hotfix. Setelah diverifikasi dari pengujian ulang tersebut, kita bisa deploy perbaikan ke lingkungan produksi. Dan yang keempat, fase 4 yaitu postmortem dan pencegahan, dokumentasi akar masalah, root cause, RCA itu buat dokumen untuk menjelaskan apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana perbaikannya. Dan tindakan pencegahannya itu kita perbarui proses pengujiannya untuk memasukkan skenario yang dapat menangkap masalah serupa di masa depan, misalnya menambah pengujian beban pada fitur baru. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, yaitu merancang pengujian beban untuk ribuan pengguna, yaitu kita menggunakan load testing. Nah, di sini kita perlu menggunakan load testing untuk menguji secara ribuan pengguna simultan untuk melakukan pendekatan strategis untuk mensimulasi kondisi dunia nyata secara akurat. Nah, rancangannya rancangan pengujian bebannya, yang pertama menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Jadi tujuan utamanya tuh bukan menguji sistem tapi membuktikan hipotesis spesifik. Sistem harus contohnya sistem harus menangani 5.000 pengguna simultan dengan waktu respons di bawah 2 detik dan tingkat kesalahan di bawah 1%. Yang kedua tuh identifikasi skenario bisnis kritis, yaitu key business scenarios, fokus pada alur kerja yang paling sering digunakan dan paling penting bagi bisnis. Contoh skenario-nya pengguna baru itu pasti kita menggunakan login cari produk terus logout. Kalau pengguna lama kan bisa login mencari produk, menambah keranjang, check out, dan logout. Yang ketiga, membangun profil beban atau workload profile. Jadi kita distribusi pengguna dengan contoh 60% pengguna melakukan pencarian, 20% melakukan check out, dan 20% hanya menjelajah saja. Pola beban atau load pattern, terus kita coba ramp up dan shock test, yaitu pertahankan beban puncak misalnya 5.000 pengguna untuk periode waktu lama, misalnya 4-8 jam untuk mendeteksi memori leak atau masalah stabilitas jangka panjang atau think time ya.
lambating time juga, tambahkan jeda waktu realistis antara setiap tindakan pengguna, misalnya 2-5 detik untuk mensimulasikan perilaku manusia. Dan yang keempat, persiapan lingkungan dan data uji. Lingkungan uji itu gunakan lingkungan yang identik atau semirip dengan lingkungan produksi dari segi spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Terus data ujinya, siapkan data dalam volume besar untuk mencerminkan kondisi produksi. Yang kelima, pemilihan alat pengujian atau tools. Gunakan alat yang mampu mensimulasikan peribuan pengguna. Contohnya seperti APAC, Gmeter, Gatling, atau Loadrunner. Nah, metrik kunci untuk analisisnya di sini yang pertama tuh waktu respons. Jadi indikator langsung dari pengalaman pengguna, waktu respons yang tinggi menyebabkan frustasi. Jadi misalkan lihat nilai rata-rata dengan persentil 90-95%. Persentil lebih penting daripada rata-rata karena menunjukkan pengalaman sebagian besar pengguna, bukan hanya nilai tengah. Yang kedua, throughput. Jadi mengukur kapasitas sistem. Throughput yang datar dan meskipun beban pengguna meningkat, tandanya adanya bottleneck. Yang ketiga, tingkat kesalahan atau error rate yang menunjukkan kendala sistem di bawah tekanan. Tingkat kesalahan yang tinggi di atas 1-2% tidak dapat diterima. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya atau resource utilization. Membantu mengidentifikasi bottleneck tersebut. Misalnya jika CPU mencapai 100%, sementara metrik lainnya rendah, itu ada masalah pada pemrosesan jika memori naik terus. Jadi menyebabkan memory leak. Oke, lanjut. Nah, ketiga ini adalah strategi mengatasi resistensi terhadap sistem baru. Nah, jadi yang pertama pastinya kita mencari akar resistensi, yaitu pertama itu bisa jadi psikologis atau teknis. Kalau psikologis itu ketakutan akan perubahan, kehilangan keahlian pada sistem lama, ya kekhawatiran dan kurangnya rasa memiliki terhadap sistem baru. Dan jika teknis itu antarmuka yang tidak intuitif seperti UI UX yang buruk, performa sistem yang lambat, atau fitur yang tidak sesuai dengan alur kerja nyata pengguna. Nah, strategi konkretnya itu yang pertama komunikasi proaktif dan transparan. Nah, jadi mengapa dibalik perubahan? Jadi kita jelaskan alasan strategis dibalik implementasi sistem baru dan fokus pada manfaatnya bagi organisasi dan individu. Bisa kita juga kasih roadmap yang jelas, sampaikan jadwal implementasi, pelatihan, sampai masa transisi. Yang kedua, keterlibatan pengguna sejak dini, yaitu identifikasi pengguna kunci atau key users. Jadi kita melibatkan pengguna yang berpengaruh dan dihormati dari setiap departemen dalam proses desain sampai pengujian. Dan sesi umpan balik, adanya lokakarya atau sesi demo project untuk demo prototype untuk mengumpulkan masukan. Jadi ketika pengguna merasa didengar, mereka akan memiliki sistem tersebut. Yang ketiga, ada pelatihan yang efektif dan berbasis peran. Jadi pelatihan kontekstual, jangan hanya mengajarkan fitur, tetapi ajarkan bagaimana sistem baru itu mendukung alur kerja sehari-hari mereka. Jadi gunakan data dan skenario yang relevan dengan pekerjaan mereka. Terus ada materi pendukung, jadi kita sediakan panduan ringkas, video tutorial, dan FAQ yang mudah diakses. Jadi yang keempat itu ada dukungan pasca implementasi yang solid, floor walking atau hypercare. Jadi selama minggu-minggu pertama setelah go live, sediakan tim pendukung yang siaga di lokasi. Nah, ada juga helpdesk yang responsif, jadi kita sediakan helpdesk jalur yang jelas untuk melaporkan masalah dan pertanyaan dengan waktu respons yang cepat. Yang kelima, ini ada pendekatan interaktif dan perbaikan cepat. Jadi quick wins, kita tanggapi umpan balik minor yang mudah diimplementasikan dengan cepat dan akui kekurangannya. Jika ada fitur yang sebelum sempurna, kita harus akui secara terbuka sampai rencana perbaikannya. Oke, next. Nah, di sini ada prosedur efektif mengatasi inkonsistensi data antar modul. Nah, jadi di sini kita pertama tuh kita identifikasi kemungkinan akar penyebabnya. Jadi mungkin bisa jadi yang pertama kurangnya sumber data tunggal atau single source of truth. Jadi setiap modul memiliki salinan datanya sendiri tanpa mekanisme sinkronasi yang andal. Yang kedua, masalah waktu atau timing issues. Yang ketiga juga ada logika bisnis yang berbeda. Jadi definisi metrik yang sama diimplementasikan secara berbeda.
ada integritas data yang lemah, tidak adanya foreign key constraint basis data yang memungkinkan data yatim piatu atau open data, atau ada juga intervensi manual yang dimana itu pengguna merubah data langsung di basis data atau melalui fitur yang tidak terintegrasi, jadi melewati logika bisnis standar. Nah, di sini kita kasih prosedur pemecahan masalah yang berkelanjutan. Yang pertama, analisis dan rekonsiliasi data. Jadi kita buat laporan otomatis untuk mendeteksi ketidaksesuaian data secara berkala. Jadi dan juga lacak sumber perubahannya. Jadi melakukan audit yang mundur untuk menemukan transaksi atau proses. Yang kedua, langkah 2, perbaikan akar masalah. Jadi kita tetapkan sumber data tunggal, standarisasi logika bisnis, dan perkuat integritas data. Yang ketiga, implementasi tata kelola data. Jadi kita tunjuk pemilik data atau data steward dan terapkan kebijakan perubahan data yang ketat. Nah, di sini ada troubleshooting bug yang sulit direproduksi. Jadi bug yang sulit direproduksi atau yang sering disebut Heisenberg itu tantangan besar. Jadi yang pertama kita harus kita pengumpulan informasi yang maksimal. Jadi wawancara pengguna pelapor, dan juga kumpulkan artefak seperti minta screenshot, rekaman layar, screen recording, atau data ekspor yang jika memungkinkan. Nah, terus yang kedua tuh analisis lingkungan dan konteks, di mana periksa log secara komprehensif, jangan hanya log aplikasi, juga log server, basis data, sistem informasi, identifikasi variabel yang juga variabel lingkungan, data, beban sistem, ketergantungan eksternal. Dan yang ketiga, buat hipotesis dan lakukan eksperimen. Jadi kita bentuk dugaan, misalkan bug terjadi karena race condition, data rancang pengujian spesifik untuk memproduksinya di lingkungan terkontrol. Yang keempat, kita bisa kasih tambahkan logging detail, verbose logging, yang dimana katakan logging tambahan di sekitar kode yang dicurigai untuk melacak alur eksekusi secara presisi. Yang kelima, tulis uji otomatis sebelum perbaikan. Jadi setelah berhasil direproduksi, buat automated test yang gagal setelah perbaikan. Tes ini harus berhasil dan sebagai bukti perbaikan. Nah, di sini kita ada dari pertanyaan yang keenam, yaitu kita mengevaluasi sistem berdasarkan KPI. Jadi di sini ada 5 KPI. Yang pertama, ada tingkat adopsi pengguna user atau user adoption rate. Jadi alasan signifikansinya mengukur seberapa banyak sistem yang benar-benar digunakan. Indikator utama keberhasilan implementasi. Jadi metode pengumpulan datanya menggunakan analisis log aplikasi. Yang kedua, waktu penyelesaian tugas kunci, task completion time, yaitu mengukur efisiensi sistem dalam mendukung proses bisnis. Penurunan waktu yang berarti penurunan waktu itu berarti peningkatan produktivitas. Jadi kita bisa menggunakan metode pengumpulan data secara analisis data aplikasi dan survei. Yang ketiga, skor kepuasan pengguna, User Satisfaction Score, CSAT atau NPS. Itu mengukur persepsi dan pengalaman pengguna secara langsung melalui survei. Nah, metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan survei periodik. Yang keempat, ada tingkat kesalahan data atau data error rate. Jadi alasan signifikansinya mengukur kualitas dan akurasi data dalam sistem yang krusial untuk pengambilan keputusan. Jadi metode pengumpulan datanya bisa kita gunakan dengan laporan rekonsiliasi otomatis. Yang kelima, ada waktu henti sistem, yaitu sistem downtime. Alasannya itu mengukur ketersediaan dan keandalan teknis sistem. Targetnya adalah uptime setinggi mungkin, misalnya 99,9%. Metode pengumpulan datanya menggunakan alat monitoring infrastruktur. Nah, yang 7, ada merancang UAT yang efektif untuk sistem yang kompleks. Jadi kita melakukan prosedur pengujian yang valid dahulu. Yang pertama, definisikan kriteria penerimaan. Jadi kita buat kriteria yang jelas dan terukur sebelum UAT itu dimulai. Yang kedua, pilih peserta yang tepat. Libatkan perwakilan dari setiap tipe pengguna nyata. Buat skenario uji berbasis bisnis. Fokus pada alur kerja sehari-hari, bukan pengujian fitur terisolasi.
Nah, menangani umpan balik yang beragam. Jadi yang pertama kita gunakan alat terpusat, gunakan Jira atau Trello untuk melacak semua temuan, jangankan via email. Dua, lakukan penggunaan triage, yang dimana adakan pertemuan rutin untuk mengkategorikan setiap pemasukan, yaitu kita bisa perbaiki bug, permintaan perubahan, dan masalah pemahaman. Yang ketiga, komunikasikan status secara transparan. Beritahu pengguna tentang status masukan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka didengar. 8. Jadi pertanyaan 8 yaitu pedoman dokumentasi untuk laporan hasil uji yang valid. Pertama, kita gunakan template laporan standar. Wajibkan penggunaan template yang mencakup ID, judul, langkah reproduksi, hasil aktual versus harapan, dan tingkat keparahan. Yang kedua, lampirkan bukti yang kuat, wajib. Jadi kita setiap laporan itu, yaitu lulus atau gagal, harus disertai bukti seperti screenshot dengan anotasi, rekaman layar, atau log. 3. Pastikan keterlacakan traceability. Setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan bisnis yang relevan menggunakan traceability matrix. Yang keempat, terapkan proses peninjauan atau review. Laporan harus ditinjau oleh rekan tim peer review untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan sebelum diserahkan. Pertanyaan 9 yaitu tantangan dan solusi implementasi di era transformasi digital. Tantangan utamanya itu bisa terjadi kesenjangan keterampilan digital. Jadi karyawan belum siap dengan alat dan cara kerja yang baru. Yang kedua, mentalitas silo, budaya kerja yang belum maju. Dan ketiga, resistensi terhadap transparansi. Karyawan merasa terancam oleh data kinerja yang terbuka. Nah, solusi manajerial dan teknisnya itu kita manajerialnya adakan program upskilling, dorong kepemimpinan sebagai teladan, dan rayakan keberhasilan kecil, yaitu small wins. Nah, kalau teknis, fokus pada desain yang sangat intuitif, UI UX-nya terapkan secara bertahap, fast rollout, dan sediakan dashboard yang dipersonalisasi. Nah, ini pertanyaan terakhir yaitu pengaruh AI dan cloud computing pada siklus hidup sistem. Dampaknya, AI itu memungkinkan pembuatan kasus uji otomatis, pengujian visual, self-healing test yang dapat beradaptasi dengan perubahan UI. Kalau cloud menyediakan lingkungan uji sesuai permintaan on demand, pengujian beban skala besar dengan biaya efisien dan akses ke ribuan perangkat browser. Yang kedua, dampak pada proses implementasi. AI mendukung pelatihan yang dipersonalisasi dan chatbot yang cerdas. Kalau cloud memfasilitasi continuous deployment CI/CD, skalabilitas otomatis, auto scaling, dan keamanan terkelola. Kalau tantangan barunya, kebutuhan keterampilan baru, kompleksitas alat, potensi biaya cloud yang tak terduga, dan ketergantungan pada vendor. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.